mereka itu lebih ada potensi untuk berperilaku yang menjurus ke Negatif. agresif ya. Ngobrol sore bareng Putri. Ngobrol santai bersama warga Kota Bekasi yang kreatif, berprestasi, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Putri? Semoga tetap dalam suasana bahagia dan penuh semangat menjalani aktivitas hari-hari di dalam kehidupannya. Ngobrol sore kali ini saya akan membahas cara orang tua bagaimana mengasuh anak remaja. Nah, saya akan didampingi kembali oleh Mbak Tiara, seorang psikolog yang akan memberikan banyak masukan, tips untuk kita bisa menerapkan di dalam kita mengasuh anak remaja yang sedang bertumbuh dan perlu pendampingan dari orang tua. Apa kabar Mbak Tiara? Alhamdulillah baik. Iya, semoga sehat sehat ya. Iya. Nah, di zaman sekarang nih Mbak Tiara sangat didominasi oleh peran remaja di dalam masyarakat, sehingga menurut Mbak Tiara seperti apa sih remaja itu sendiri di masyarakat gitu ya? Ya, oke. Memang kita lihat banyak ya sekarang didominasi oleh remaja. Remajanya ini yang disebut sebagai generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Z. Jadi mereka ini lahirnya antara tahun sesudah tahun 94 sampai sebelum 2004. Nah, mereka dibesarkannya itu memang dengan lingkungan yang sudah banyak teknologi, media sosial mulai marak dan lain-lain. Jadi ciri-ciri khasnya remaja zaman milenial ini gitu, mereka pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya teknologi, seperti itu ya Bu ya, gadget, main HP terus gitu ya, media sosial pasti banyak punya gitu ya. Terus mereka rata-rata biasanya mereka kurang sabar. Jadi mereka apa-apa kan instan, sekarang cepat, cari pengetahuan, tinggal di Google gitu ya, maunya melalui proses yang serba cepat, iya, tanpa mengalami tahapan-tahapan untuk mencapai itu tanpa ya. mengalami proses panjang. Mereka biasanya nggak mau ribet-ribet seperti itu. Terus mereka biasanya lebih mudah ya dalam beradaptasi terkait itu tadi, sudah banyak ya keanekaragaman, perbedaan-perbedaan. Mereka bisa lihat banyak contohnya mungkin di media sosial dan lain-lain. Jadi mereka lebih toleran dengan perbedaan-perbedaan itu. Itu. Dengan dia sibuk, kalau berarti kan dengan dia lebih banyak menggunakan media digital, berarti kan dia tingkat sosialisasinya seperti apa menurut Mbak Tiara nih, anak-anak remaja sekarang? Kalau untuk karena lagi banyak ya media sosial ya Bu ya, jadi otomatis proses kemampuan komunikasi mereka memang meningkat gitu ya, memang meningkat seiring dengan maraknya media sosial. Tetapi rata-rata kemampuan sosial komunikasinya itu yang sifatnya dunia maya. Dunia maya ya, jadi, bukan secara interaktif begini ya, bertemu secara interaktif. ya. Jadi kalau secara interaktif mereka terkesan cuek. Iya. Terkesan nggak peduli dengan lingkungan, asik ya, sama dunianya ya. sendiri dengan handphone seperti itu kira-kira. Nah, kalau bicara tentang dunia digital, menurut Mbak Tiara peran remaja atau ranahnya remaja sendiri di dunia digital itu seperti apa? Ya, jadi teknologi ya digital memang marak ya. Jadi remaja juga terbiasa menggunakan teknologi. Jadi sekarang ini remaja-remaja ini, anak muda zaman sekarang memang mereka kompetensinya ada untuk untuk mengoperasikan teknologi digital itu memang mereka bisa gitu, karena memang sudah dibiasakan dari dulu. Udah gitu mereka pengetahuannya juga luas seperti itu terkait itu tadi, karena informasi mudahnya mendapatkan informasi di mana-mana. Jadi sekarang di akun-akun Instagram, di YouTube itu kan banyak ya konten-konten yang edukasi juga banyak gitu, mereka bisa dapatkan dari situ. Hanya mungkin kelemahannya jadi tidak bisa ketika ada mengabaikan ya dari guru misalnya atau orang tua ketika memberitahu sesuatu yang sebetulnya pembelajaran secara karakter atau lain, dianggapnya lebih percaya pada
pada Mbah Google ya, orang bilang gitu. ya seperti itu ya, sehingga biasanya gitu. lebih mengabaikan, biasanya lebih kesannya cuek itu tadi ya. Biasanya gitu, karena remaja ini lagi lagi berkembang ya, secara emosi dia berkembang, secara hormon, secara fisik dia berkembang. Mereka lagi merasa bahwa diri mereka tuh unik gitu, diri mereka tuh perasaan mereka tuh unik, mau didengarkan, mau berekspresi, tanpa itu tadi mungkin kurang ya dalam bertanggung jawabnya gitu. Nah, apa yang biasanya disukai anak remaja zaman sekarang? Oke, banyak ya yang disukai remaja zaman sekarang, bisa kita lihat salah satunya suka kepo, stalking media sosial gitu ya, apalagi yang cinta-cintaan gitu ya. Terus suka update status ya, update status, galau di upload dan lain-lain. Kadang-kadang kan privasinya juga jadi nggak terjaga gitu ya. Lebih baik upload yang memang mengedukasi atau memang memotivasi pembaca gitu ya. Gitu. Terus sukanya nongkrong di tempat-tempat kafe. Makanya zaman sekarang banyak ya kafe-kafe temanya fotogenik buat itu tadi sasarannya remaja-remaja tadi. Tapi saya melihat menjamurnya juga anak remaja yang tertarik pada dunia entrepreneur gitu ya, dengan membuat kafe itu rata-rata anak-anak remaja gitu, artinya terbangun juga membaca peluang itu ya dari teman-temannya sendiri gitu ya. Betul, jadi itu tadi ya, remaja proses berpikirnya dia juga semakin meningkat kan, jadi banyak juga yang ingin dicapai. Udah gitu sekarang role modelnya banyak ya, yang sukses di mana-mana kita bisa lihat seiring dengan keadaan dunia yang semakin membaik. Jadi role modelnya jadi banyak, jadi ambisinya tuh cenderung besar kalau remaja zaman sekarang seperti itu. Makanya tingkat stresnya juga mungkin lebih cepat dan lebih dominan ya, lebih remaja kreatif sekarang ya. Gitu. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi tadi ya. Iya. Nah, ada nggak perbedaan dari remaja laki-laki maupun perempuan dalam perubahan-perubahan yang terjadi saat ini gitu? Ya, kalau remaja perempuan dan laki-laki bedanya bisa kita lihat terutama dari perkembangan ciri fisiknya ya Bu ya. Ciri fisiknya kalau misalkan yang pubertas ya, laki-laki tumbuh jakun, suaranya berubah, rambut halus. Kalau yang perempuan yang menstruasi dan lain-lain, ada yang jadi jerawatan dan lain-lain. Sementara untuk perilakunya juga ada perubahan ya. Kalau rata-rata untuk yang remaja pria ini, mereka itu lebih ada potensi untuk berperilaku yang menjurus ke negatif, agresif ya, kekerasan, perusakan, coret-coret atau tawuran dan lain-lain. Memang nggak banyak sih, nggak semua, tapi ada, rata-rata menjurusnya ke sana. Sementara kalau wanita itu yang perilakunya ini lebih menjurus ke agresinya berbentuk verbal ya, biasanya ucapan, gosip, bullying gitu-gitu. Rata-rata sih seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, apa perubahan signifikan yang dirasakan orang tua biasanya ketika anaknya menjelang memasuki masa remaja? Perubahan signifikan, terutama tadi fisik. Yang kedua, mereka berubah secara bersosialnya itu berubah. Jadi pada saat remaja ini mereka cenderung kayak ingin ganti-ganti grup mencari jati diri. Jadi pengakuannya ini berdasarkan dari lingkungan sosial. Jadi lebih loyalnya ke temen-temennya. Jadi cenderung jarang di rumah gitu ya. Cenderung ya udah pengennya sama temen-temennya. Makanya pengaruh luar lebih dominan ya biasanya dibanding orang tuanya itu sendiri. Betul, jadi gampang kepengaruh teman-temannya karena pengakuannya mereka dari situ gitu biasanya. Nah, pola asuh apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya memasuki masa remaja gitu? Yang pertama kalau untuk remaja ya, ini kan masa-masanya perubahan ya, banyak gejolak pastinya yang dialami di si remaja itu. Pasti banyak ya di si remaja itu pengen mengungkapkan atau mengutarakan atau menanyakan sesuatu mungkin, tapi responnya mungkin kurang baik ya dari seorang tua biasanya. Jadi ada yang langsung dijudge, ada yang langsung dimarahi, ada yang
dicurigai terus-menerus. Jadi remaja ini cenderung kayak defensif. Jadi mereka nggak terbuka sama lingkungan atau orang tuanya. Nah, solusinya orang tua perlu jadi sahabat bagi remaja. Jadi dirangkul, didengarkan dulu kenapa seperti itu, terus dijelaskan kamu lagi mengalami perubahan seperti ini gitu ya. Terus buat juga kesepakatan dengan anak remaja, misalkan oke, boleh main tapi maksimal pulang jam segini ya, atau jaga batasan dan lain-lain. Pantau juga dia pergaulannya seperti apa, seperti itu. Istilahnya kita harus dekat dengan si anak biar dia kalau apa-apa memang datangnya ke orang tuanya, jadi nggak ke lingkungan. Yang jadi masalah banyak orang tua tidak tahu bagaimana untuk memberikan kesadaran pada dirinya untuk belajar mencari tahu pola asuh yang tepat buat anaknya dalam memasuki masa remaja. Nah, ada nggak tips nih buat orang tua supaya belajar dan ingin tahu biar tidak salah asuh tadi gitu ya? Ya, terutama orang tua memang harus aktif ya, ya, untuk mencari tahu kira-kira pola asuh yang tepat sesuai perkembangan zaman itu seperti apa. Secara kan sekarang teknologi sudah bermain, orang tuanya juga harus mau nggak mau harus tahu juga ya teknologinya perkembangannya seperti apa biar bisa mengikuti dan mengawasi seperti itu. Terus bisa dengan orang tuanya aktif baca-baca buku-buku parenting atau mendengarkan YouTube ya. Benar. Terus banyak sekarang ya Bu ya pelatihan mengenai parenting. Jadi di situ diajarkan perkembangan anak seperti apa, pola asuh yang tepat seperti apa. Itu nggak ada salahnya termasuk berdiskusi dengan guru di sekolah kali ya. Diskusi sama guru, sama psikolog juga itu bisa. Nah, ada nggak perbedaan pola asuh terhadap anak laki-laki dengan anak perempuannya? Ya, kalau perbedaan biasanya ya yang kita amati sekarang, kalau anak perempuan pendekatannya lebih beda ya, lebih menggunakan perasaan karena sensitif. Sementara kalau laki-laki kebanyakan diperlakukannya harus tegar, harus kuat gitu ya. Kayak bahkan cenderung ada yang menerapkan hukuman fisik. Padahal itu kan belum tentu tepat dan bisa mempengaruhi si remaja itu ke masa dewasanya gitu ya. Lebih baik jadi lebih kasar gitu ya. Gitu ya. Kalau untuk remaja laki-laki, kalau menurut saya tipsnya hindari kayak memperlakukan atau memarah-marahi dia di depan umum, sebaiknya tidak, karena pride-nya mereka lebih besar. Jadi cenderung agresinya, emosinya bermain gitu ya. Jadi lebih baik ingatkan yang tegas tetapi dengan cara yang tepat, entah dari pemilihan waktunya, entah dari nada suaranya, seperti itu. Itu sangat berpengaruh ya, intonasi suara maupun waktu ya untuk terhadap penerimaan si remaja tersebut terhadap orang tuanya. Betul. Ya. Nah, sahabat Putri, banyak hal yang menarik kalau kita bicara tentang anak remaja, dan ini perlu proses pembelajaran dari orang tua agar tidak salah dalam menerapkan pola asuh pada saat anak tumbuh kembang menuju masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan menuju dewasa, di mana dia sedang mencari jati diri, namun sesungguhnya dia belum menjadi manusia yang seutuhnya karena rasa tanggung jawabnya masih belum maksimal ya tadi menurut Mbak Tiara. Semoga ini bisa mampu menjadi pembelajaran, kemudian juga bisa mampu juga buat kita belajar banyak hal, bagaimana kita menerapkan pola asuh yang baik dan mencari tahu pola asuh yang tepat buat anak-anak kita di rumah. Sahabat Putri, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Dwi Hargono. Banyak hal-hal menarik yang bisa diambil dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sahabat Putri semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.